Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkanlah saya, Sri Wahyuni, NIM 2010195 untuk mempresentasikan analisis dan sintesis artikel mata kuliah publikasi ilmiah pendidikan fisika. Adapun topik kajian yang saya angkat adalah berkaitan attitude toward physics. Nah, pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini secara garis besar mencakup 3 hal. Yang pertama, analisis artikel, kedua, sintesis artikel, dan ketiga, rencana penelitian yang akan saya lakukan. Nah, berikut ini adalah 7 artikel berkenaan dengan topik yang saya angkat, attitude toward physics, di mana ketujuh artikel ini semuanya terindeks Scopus. Untuk artikel yang pertama, Student Changing Attitude and Aspiration Toward Physics During Secondary School, dari jurnal Research in Science Education, penulisnya itu salah satunya adalah Richard. Penelitian ini itu mengkaji faktor yang mempengaruhi minat atau motivasi siswa yang berpengaruh terhadap sikap saat pembelajaran fisika. Nah, sampelnya itu terbagi menjadi beberapa klaster. Instrumennya diverifikasi menggunakan faktor konfirmatori dan eksplorasi. Model yang digunakan adalah predicting modeling, analisis yang menggunakan regresi linear satu tingkat, dan analisis klaster menggunakan model Markov. Nah, faktor yang mempengaruhi sikap dan keyakinan siswa itu bervariasi, dan setiap variabel itu memiliki korelasi yang berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan predicting modeling diketahui bahwa sikap dan keyakinan terhadap fisika dalam setiap klaster itu memiliki variasi yang berbeda-beda. Adapun secara umum, artikel 1 ini isinya adalah melalui predicting modeling dapat digunakan untuk mengetahui prediktor kunci yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap fisika. Artikel kedua, Life Science Student Attitude, Interest, and Performance in Introductory Physics for Life Science and Exploratory Study, di mana dari jurnal Physical Review, Physics Education Research, penulisnya ada 4. Penelitian ini tuh dilakukan untuk mengetahui bagaimana sikap seseorang dalam pembelajaran IPLS atau Introductory Physics for Life Science dengan menggunakan alat ukur Colorado Learning About Science Survey atau CLASS. Nah, jenis penelitian yang digunakan menggunakan exploratory. Sampel yang digunakan adalah mahasiswa mata kuliah IPLS di Swarthmore College. Nah, hasil menunjukkan bahwa pembelajaran IPLS mungkin sangat efektif untuk mendukung sikap positif siswa. Hal ini karena terjadi peningkatan sikap pada pembelajaran IPLS. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembelajaran IPLS yang diukur dengan kelas terbukti mampu meningkatkan sikap positif siswa. Pada artikel kedua ini secara umum berisi untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap fisika pada mata kuliah IPFS dengan menggunakan Colorado Learning About Science Survey. Nah, artikel ketiga, Development of an Attitude Scale for Physics Course and a Review of Student Attitudes, dari Journal of Baltic Science Education. Penulisnya ada 2, di mana penelitian ini itu untuk mengembangkan skala sikap yang up to date, valid, reliable, untuk mengukur sikap siswa terhadap mata pelajaran fisika. Skala sikap yang dikembangkan divalidasi menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin, uji tes Bartlett, dan nilai koefisien konsistensi internal. Adapun uji T independen untuk korelasi antara sikap dan jenis kelamin menggunakan analisis varian satu arah ANOVA menggunakan IBM SPSS 21.0.
Nah, secara umum dapat dikatakan skala yang dikembangkan memiliki validitas tinggi, reliabilitas terdistribusi normal, dan variannya homogen, sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil uji pengembangan skala sikap terhadap fisika didapatkan reliable, valid, sehingga bisa digunakan dengan format yang disesuaikan kebutuhan. Nah, secara garis besar, artikel 3 ini berisi tentang pengembangan skala sikap terhadap fisika, attitude scale for physics, dan didapatkan nilai yang reliable dan valid, sehingga bisa digunakan dengan format yang disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Artikel keempat, Development of Physics Attitude Scale, an instrument to measure student attitude toward physics. Dari jurnal Asia Pacific Education Research, penulisnya adalah Daisy Kaur dan Ye Zhao. Nah, penelitian ini itu dilatar belakangi karena banyak sekali penelitian yang mengembangkan hubungan sikap dengan pembelajaran sains, dan instrumennya itu menggunakan instrumen yang masih bersifat umum mengenai pembelajaran sains. Oleh karena itu, pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan instrumen skala sikap terhadap fisika atau Physics Attitude Scale. Nah, pengembangan PAS ini mencakup 3 tahapan. Yang pertama, tinjauan literatur. Kedua, perencanaan dengan mengacu skala terdahulu, misalnya MPX. Dan ketiga adalah validasi instrumen. Nah, secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skala yang dikembangkan memiliki validitas tinggi, reliabilitas terdistribusi normal, dan variannya homogen. Sehingga bisa disimpulkan bahwa PAS ini bisa berfungsi sebagai instrumen yang efektif dan dianjurkan untuk dilakukan pada penelitian ke depannya. Nah, artikel keempat ini secara umum berisi pengembangan skala sikap terhadap fisika, yaitu Physics Attitude Scale, dan terbukti efektif digunakan sehingga bisa digunakan sebagai acuan penelitian ke depan. Artikel kelima, Mode Interaction, the role of teaching method on the effect of instructional modes on achievement, sense process, skill, and attitude toward physics. Dari jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology. Penulisnya salah satunya yaitu Ali, di mana pada penelitian ini, peneliti ingin mencari pengaruh blended learning pada prestasi fisika, keterampilan proses sains, dan sikap terhadap fisika untuk siswa sekolah menengah atas. Nah, penelitian ini menggunakan desain faktorial 2x2 dengan 4 kelompok perlakuan. Kemudian variabelnya diukur menggunakan Electricity Achievement Test, Sense Process Skill, dan Physics Attitude Scale. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tes keterampilan proses sains kelompok IXPO tampak menurun, sedangkan kelompok lain tampak mengalami kemajuan. Akan tetapi, hasil analisis data tidak dapat mendeteksi perbedaan signifikan antara mode dan metode pengajaran. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pembelajaran campuran lebih efektif daripada pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa apakah hasil eksperimen disebabkan oleh manipulasi mode atau metode pembelajaran. Sehingga peneliti gagal dalam mendeteksi interaksi mode dan metode pembelajaran. Nah, artikel 5 ini secara garis besar berisi bahwa penelitian untuk mengetahui pengaruh mode method interaction terhadap hasil belajar, keterampilan, dan sikap terhadap fisika. Namun, peneliti gagal mendeteksi pengaruh interaksi mode dan metode pembelajaran, sehingga penelitian ini tidak dianjurkan. Artikel ke-6, Peer Interaction in Introductory Physics, a method to bring about positive change in student attitude and belief. Dari jurnal Physical Review Basic Education Research. Penulisnya ada 3, di mana
Penelitian ini dilatar belakangi karena banyak sekali penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sikap dan keyakinan siswa dalam belajar fisika. Nah, kemudian peneliti ingin melakukan inovasi untuk menyelidiki perubahan sikap belajar fisika di antara siswa yang diberikan pengajaran tradisional dan siswa yang diberikan pembelajaran menggunakan peer instruction pada Colorado Learning Attitude about Science Survey. Nah, desain penelitiannya yaitu eksperimen yang terdiri dari 4 kelas. 1. Kelas A diajar secara tradisional dan 3 lainnya kelas B, C, D menggunakan pembelajaran PI yang diadopsi dari Mazur. Nah, pembelajarannya itu didesain dengan adanya kuis dalam bentuk sistem respon kelas atau clickers di awal sebelum kelas dimulai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran peer instruction meningkatkan minat siswa dalam belajar fisika, mampu memberikan pandangan tentang pemecahan masalah dan pemahaman fisika yang berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga mampu membuat sikap siswa terhadap fisika menuju perubahan yang positif. Sehingga simpulannya bahwa pembelajaran PI terintegrasi Colorado Learning Attitude about Science Survey dapat memberikan lebih banyak manfaat dalam sikap dan keyakinan siswa. Sehingga artikel 6 ini secara umum berisi bahwa untuk meningkatkan sikap positif terhadap fisika digunakan pembelajaran peer interaction terintegrasi skala Colorado Learning about Science Survey dan terbukti efektif berubah ke arah positif. Artikel ke-7, Understanding the Relationship Between Student Attitude and Student Learning dari jurnal Physical Review Education Research. Penulisnya ada 7. Nah, dilatar belakangi bahwa beberapa tahun terakhir banyak penelitian untuk mengetahui hubungan sikap terhadap proses pembelajaran fisika. Akan tetapi, ada banyak faktor yang mempengaruhi hubungan sikap siswa dengan pembelajaran fisika. Untuk itu, peneliti berusaha untuk menyelidiki hubungan sikap positif terhadap pembelajaran fisika pada beberapa kelas yang berbeda seperti mekanika klasik, elektromagnetik, termodinamika, dan mekanika kuantum. Nah, penelitiannya itu dirancang dengan menggunakan Active Basic Course yang menekankan pada konsep dan instrumen yang digunakan itu untuk Force Concept Inventory terdiri dari 30 item pilihan ganda pada mata kuliah mekanika, instrumen Brief Electricity and Magnetism Assessment atau BEMA itu terdiri dari 30 item pilihan ganda untuk mata kuliah elektromagnet. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa terlepas dari pengetahuan dasar fisika yang dimiliki siswa, seseorang yang terlebih dahulu mengenal fisika dapat belajar lebih banyak, dan hasilnya lebih baik daripada siswa yang belum mengenal fisika sama sekali. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang unik antara sikap dan pembelajaran fisika, tetapi tidak menunjukkan hubungan yang kuat dan konsisten, sehingga masih diperlukan penelitian ke depan untuk lebih memahami hubungan antara sikap dan pembelajaran siswa dan bagaimana hubungan ini terjadi di berbagai pembelajaran mata kuliah. Nah, secara umum, artikel ke-7 ini untuk mengetahui hubungan antara sikap siswa dan pembelajaran yang digunakan adalah Active Basic Course dan skala Colorado Learning about Science Survey, Brief Electricity dan Magnetism Assessment. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang unik antara sikap dan pembelajaran fisika, tapi tidak menunjukkan hubungan yang kuat dan konsisten sehingga tidak dianjurkan. Nah, berkaitan dengan 7 artikel yang sudah saya paparkan tersebut, ada kemungkinan peluang untuk diteliti ke depannya. Nah, berdasarkan artikel 3 dan 4, bahwa isinya itu berkenaan dengan pengembangan skala ukur attitude toward physics, yaitu Basic Attitude Scale, terbukti valid, reliable,
dan direkomendasikan untuk digunakan penelitian ke depan. Sementara dari artikel ke-6, isinya itu adalah pembelajaran peer interaction terintegrasi Colorado Learning Attitude About Science Survey terbukti dapat membuat siswa ke arah positif terhadap pembelajaran fisika. Akan tetapi, alat ukur kelas ini cakupannya sains sehingga lebih umum. Nah, apabila saya korelasikan kedua tersebut, maka akan memunculkan pembelajaran peer interaction terintegrasi Physics Attitude Scale untuk meningkatkan attitude toward physics. Karena ini nanti penelitian yang akan saya lakukan itu pada mata pelajaran fisika, sehingga dibutuhkan skala yang lebih spesifik, bukan hanya umum seperti kelas itu tadi. Apabila peluang tersebut saya korelasikan dengan permasalahan yang akan saya angkat dalam penelitian ke depan, di mana permasalahannya yaitu adalah permasalahan yang ada pada pendidikan di sekolah boarding berbasis pondok pesantren tahfidz, misalnya SMP Kite Alamidia, yang secara umum mencakup dua permasalahan utama, yaitu pertama, terbatasnya jam belajar pendidikan formal. Siswa hanya memiliki waktu belajar saat di kelas. Karena pendidikan di sekolah boarding ini seperti SMP Kite Alamidia mengintegrasikan pendidikan tahfidz dengan pendidikan formal, di mana ada target di pendidikan tahfidz siswa itu harus menghafal 15 juz dalam waktu 3 tahun selama menempuh pendidikan SMP, dan kedepannya ketika jenjang SMA diharapkan bisa khatam 30 juz seperti itu. Sehingga kegiatan setelah pembelajaran di kelas itu terfokus pada pendidikan tahfidz. Nah, oleh karena itu siswa di sana tidak diberikan PR oleh gurunya, karena sistem didesain seperti itu. Anak biar fokus pada tahfidz, dan ketika pembelajaran formal hanya ketika jam di sekolah. Nah, permasalahan yang kedua yaitu fokus belajar siswa rendah saat di kelas. Ini terjadi pada berbagai mata pelajaran termasuk pembelajaran fisika. Ini sebagai akibat karena padatnya kegiatan, sehingga siswa ngantuk, tidak konsentrasi, tidak tertarik saat pembelajaran. Dan hal ini jika dibiarkan tentu akan sangat bermasalah sekali, karena pembelajaran fisika itu antara materi yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Sehingga jika anak tidak paham satu materi, maka akan mempengaruhi materi kedepannya. Nah, maka rencana penelitian ke depan yang akan saya lakukan yaitu penerapan strategi pembelajaran mastery learning terintegrasi model peer interaction dengan bermuatan Physics Attitude Scale untuk meningkatkan attitude toward physics dan ketuntasan hasil belajar. Di mana di sini saya gambarkan dalam diagram alurnya bahwa terbatasnya waktu belajar itu tadi nanti kita solusinya dengan penerapan strategi pembelajaran mastery learning, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran mastery learning ini itu pembelajaran di mana siswa harus menuntaskan suatu konsep baru bisa melanjutkan ke konsep selanjutnya. Nah, pada prinsipnya pada pembelajaran mastery learning itu siswa diberikan bahan ajar atau modul pegangan sehingga anak lebih memudahkan. Nah, ketika nanti anak itu tuntas, maka dia langsung lanjut ke bab selanjutnya. Sementara anak yang tidak tuntas, maka harus melalui pembelajaran remedial yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu adalah tutor sebaya seperti itu. Kemudian, untuk permasalahan yang kedua, siswa kurang fokus saat pembelajaran di kelas. Ini solusinya literat dengan artikel ke-6 tadi, yaitu dengan menggunakan model peer instruction, di mana model peer instruction ini merupakan pembelajaran aktif yang dilaksanakan dalam bentuk diskusi, di mana siswa itu diberikan suatu kasus, yang kasusnya itu mengarah pada penemuan konsep, dan
untuk menyelesaikannya tadi itu dilakukan secara berdiskusi bersama teman-temannya, sehingga ini diharapkan bisa menciptakan keaktifan siswa dan siswa tidak mengantuk di kelas. Nah, strategi pembelajaran yang terintegrasi model per-instruction ini nanti akan dimuatkan basic attitude scale, sehingga bisa menimbulkan kecintaan siswa terhadap fisika dan bisa meningkatkan attitude toward fisik seperti itu. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.